Lagi dengan saya. Kali ini saya akan menjelaskan untuk akun yang kedua setelah kas, yaitu piutang. Piutang itu apa aja? Yang pertama adalah piutang dagang, piutang yang kedua adalah wesel tagih, dan piutang lainnya. Piutang lainnya itu diantaranya ada piutang bunga, piutang pajak, piutang dari karyawan, dan lain-lain. Kontrol terhadap piutang salah satunya adalah seperti halnya dengan kas kemarin. Kontrol terhadap piutang diantaranya adalah pemisahan tugas dan tanggung jawab atau tugas dan wewenang dari masing-masing petugas atau bagian atau karyawannya untuk bisa aktiva yang satu ini aman, tidak terjadi kesalahan, tidak terjadi kecurian atau yang pasti kesalahan ya, dan lain-lain, atau kecurangan gitu. Ini alurnya ya. Pemisahan tugas dari pihak yang menerima kas, bagian akuntingnya, bagian penjualannya, dan lain-lain, itu ada pemisahan tugas. Ada dokumen-dokumen yang harus prosedur-prosedur yang harus ditaati agar barang tetap aman. Piutang, tidak semua piutang dapat tertagih karena ada aja customer maupun yang membeli barang, terutama yang hutang kepada perusahaan itu kondisinya sama, mungkin tidak bisa membayar tepat waktu. Kendala-kendala yang dihadapi oleh customer terutama ya. Jadi bagaimana mengelola piutang supaya tetap tertagih. Nah, dengan metode pencadangan ini maka manajemen membuat estimasi setiap tahun berapa bagian piutang yang tidak dapat tertagih. Jadi membuat estimasi ini berdasarkan dari analisis yang dilakukan, kemudian berdasarkan juga dari pengalaman di tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Jadi tidak sekedar mengestimasi, tapi harus berdasarkan analisis supaya hasilnya lebih akurat. Kemudian pembebanan piutang tak tertagihnya, kreditnya adalah penyisihan piutang tak tertagih gitu. Nah, nanti piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih baru dibuat jurnalnya untuk penghapusannya, yaitu jurnalnya adalah penyisihan piutang tak tertagih dan pada piutang dagang. Contohnya pada tanggal 31 Desember ini mengestimasi bahwa sebesar 4.000 dari 105.000 saldo piutang dagang di perusahaannya ini kemungkinan tidak bisa ditagih. Jadi jurnalnya adalah beban piutang tak tertagih pada penyisihan piutang tak tertagih sebesar 4.000 ya, karena tadi disisihkan 4.000 sebagai piutang tak tertagih sehingga
Dari 105 ini yang bisa ditagih hanya 101. Ini adalah nilai realisasi bersihnya. Ya. Ternyata pada tanggal 31 Januari piutang dari John sebesar 410 dianggap benar-benar tidak dapat ditagih, sehingga harus dibuat jurnal penghapusannya. Jurnalnya adalah penyisihan piutang tak tertagih pada piutang dagang sebesar 610. Gitu ya. Jadi pertama dicadangkan sebesar estimasi. Nah, dari estimasi tersebut jika memang ada yang benar-benar tidak dapat ditagih baru dihapuskan. Tadi sudah dihapuskan sebesar 610 karena setelah dianalisis dan dicek ternyata memang benar-benar tidak bisa ditagih. Nah, kemungkinan mungkin perusahaannya bangkrut atau dia orangnya tidak meninggalkan jejak dan lain-lain, bisa jadi ya. Tapi ini ilustrasi berikutnya adalah ternyata yang tadi dihapus itu bisa ditagih, yang bersangkutan membayar. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah karena tadi penghapusan, maka piutangnya yang sudah dihapus tadi harus dimunculkan kembali. Jurnalnya adalah piutang dagang pada penyisihan piutang tak tertagih. Jadi dibalik jurnalnya, seperti jurnal pembalik. Piutangnya dimunculkan lagi supaya sebesar ini ada. Nah, kemudian setelah piutangnya sudah dimunculkan, baru kita catat penerimaan kasnya, yaitu kas pada piutang dagang sebesar 610 gitu. Jadi kalau misalnya ada piutang yang sudah dihapuskan tapi ternyata membayar atau bisa ditagih, maka yang pertama jurnalnya adalah memunculkan piutangnya itu dulu. Jadi dibalik jurnalnya seperti jurnal pembalik. Setelah itu baru dibuat jurnalnya, jurnal penerimaan kasnya. Nah, estimasi piutang tak tertagih itu ada dua metode. Yang pertama dua cara ya. Yang pertama itu mengestimasi berdasarkan persentase dari penjualan. Jadi misalnya sini ya, untuk periode ini penjualan kreditnya ada 300.000. Kemudian diestimasi bahwa sebesar 1% ini tidak dapat ditagih, sehingga beban piutang tak tertagihnya 1% dari 300.000. Ini jurnalnya adalah beban piutang tak tertagih pada penyisihan piutang tak tertagih sebesar 3.000. Jadi estimasinya berdasarkan persentase penjualan. Dari sekian total penjualan periode ini, kemungkinan tak tertagih sekian persen gitu ya, dari persentase penjualan kalau ini. Dan estimasi ini lagi-lagi tidak sekedar estimasi, tapi berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan analisis dari manajemen. Yang kedua, estimasi berdasarkan analisis piutang, yaitu umur piutang. Estimasi berikutnya berdasarkan umur piutang. Jadi kalau misalnya nih piutangnya jatuh temponya tanggal 1 Januari, dia belum bayar. Nah, semakin jauh dari tanggal jatuh tempo, maka
kemungkinan tertagihnya akan semakin kecil. Misalnya jatuh tempo tanggal 1 Januari, sekarang baru lewat seminggu, oke, mungkin besok gitu ya. Nah, jadi semakin lama piutang tersebut dari tanggal jatuh tempo, maka risiko piutang tak tertagih semakin besar. Nah, inilah yang akan dibuat pengukurannya. Jadi pihak manajemen akan membuat tabel umur piutang dulu dengan persentase-persentase sesuai dengan estimasi tersebut dibuat oleh manajemen sesuai dengan analisis gitu ya, dan berdasarkan dengan pengalaman yang lalu juga. Nah, contoh di sini adalah persentasenya kalau belum lewat jatuh tempo itu mempunyai risiko piutang tak tertagihnya 2%. Kalau umur piutangnya lewat dari hari tanggal jatuh tempo itu sehari sampai dengan 30 hari itu 5%, 31 sampai 60 hari itu 10%, dan seterusnya. Nah, kemudian dari masing-masing piutang dengan tanggal jatuh tempo yang berbeda-beda tersebut kemudian dimasukkan ke dalam tabel sini. Setelah itu ditotal per kolom, ini berapa, dan seterusnya. Kemudian di persentase sesuai dengan persentase kerugiannya. Setelah itu dijumlah. Nah, dari total saldo di sini, contoh di sini ya, total saldo piutangnya adalah 86.300. Jadi berapa dari setelah dihitung persentase ini piutang tak tertagihnya berapa? 3390 itu. Jadi ini yang belum lewat jatuh tempo ini ada 75.000, yang lewat 1 sampai 30 hari ada 4.000, kemudian dikalikan dengan persentase kerugiannya diperoleh 200, ini 100.500 dan seterusnya. Kemudian ini dijumlahkan, totalnya ada 3.390. Jadi dari total piutang 86.300 ini diestimasikan berdasarkan umur piutang diperoleh sebesar 3.390 sebagai piutang tak tertagih. Nah, ini tampak di buku besarnya ya. Udah paham lah kalau buku besar mah itu di semester 1. Jurnalnya sama ya. Jurnalnya sama. Nah, kemudian metode yang kedua, penghapusan langsung. Penghapusan langsung artinya tidak ada estimasi di situ. Tetapi apabila perusahaan menemukan ada piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih, langsung dihapus. Ini contohnya di sini. Pada tanggal 10 Mei ditetapkan sebesar 420 dihapuskan dari catatan karena tidak bisa ditagih. Jurnalnya adalah beban piutang tak tertagih pada piutang dagang. Jadi ini dihapus langsung. Tidak ada pencadangan di situ. Kemudian ternyata
tanggal 1 November dia bisa bayar. Hutangnya sudah dihapus, tapi ternyata yang bersangkutan bayar. Seperti halnya tadi pada saat pencadangan tadi, yang kalau misalnya ada piutang yang sudah dihapus ternyata bisa bayar, yang pertama dilakukan adalah memunculkan piutangnya dulu, dibalik seperti jurnal pembalik dari penghapusan piutang tadi. Pada saat menghapus piutang, jurnalnya adalah beban piutang tak tertagih pada piutang dagang. Nah, pada saat memunculkan piutangnya, dibalik piutang dagang pada beban piutang tak tertagih. Kalau sudah dimunculkan, kemudian dibuat jurnalnya. Yang kedua adalah penerimaan kasnya. Kas pada piutang dagang sebesar 420. Cukup mudah lah ya. Oke, ini wesel tagih. Piutang yang kedua adalah wesel tagih. Kalau bagi perusahaan, kalau wesel tagih itu istilah untuk piutang. Kalau kita sebagai yang berhutang nyebutnya bukan wesel tagih tapi wesel bayar. Itu hanya istilah. Nah, wesel tagih itu apa sih? Wesel tagih itu adalah dokumen tertulis yang berisi perjanjian untuk membayar, yang di situ tertera ada jumlah uangnya berapa, pokok pinjamannya berapa, bunganya berapa, kepada siapa, dibayar kepada siapa, siapa yang memberi, pihak yang memberi wesel, di mana, tanggal berapa, dan seterusnya. Jadi wesel tagih. Oke, ini kalau nggak salah kita pernah membahas ini untuk menghitung kapan jatuh tempo itu pada saat kita membahas jual beli ya di perusahaan dagang. Harusnya sudah paham lah ya. Contohnya adalah penerimaannya 6.000, bunganya 12% untuk 30 hari, tanggal 21 November 2006. Perhitungan bunganya adalah pokok kali tingkat bunga dikali waktu. 6.000 kali 12% kali 30 per 360. 30 ini adalah jangka waktu pembayarannya 30 hari. 12% ini 12% untuk 1 tahun, ya kan? 360 hari ini adalah jumlah hari dalam 1 tahun. Jadi sebenarnya kenapa nggak dihitung 1/12? Karena di sini 30 hari. Kalau ini 1 bulan, maka di sini 12% kali 1/12. Tapi karena ini hitungannya hari, maka di sini 30/360. Lagi pada penjualan sebesar 6.000 pada saat penerbitan wesel tagih ya. Pada saat jatuh tempo, kas pada wesel tagih dan pendapatan bunga. Kas yang diterima adalah jumlah pokoknya ditambah bunga. Wesel tagihnya 6.000, pendapatan bunganya 60. Jadi kalau pada saat jatuh tempo itu tidak bayar, maka tetap diakui pendapatan bunganya karena memang sudah jatuh tempo, tetapi
bukan kas yang diterima karena dia belum bayar, maka debitnya adalah piutang dagang. Oke, ini penyajian piutang pada neraca atau di laporan posisi keuangan. Ini ada di wesel tagih, di sini ada piutang dagang. Jadi kita menjual barang itu bisa berupa penjualan kredit piutang, bisa juga menggunakan wesel. Wesel yang dimaksud di sini adalah yang hanya di bawah 1 tahun ya untuk penjualan, jadi jangka pendek. Oke, ini untuk analisis keuangan perputaran piutang dagang. Kegunaannya ini menghitung perputaran piutang dagang. Kegunaannya untuk menilai efisiensi penagihan piutang dan manajemen kredit perusahaan. Jadi analisis perputaran piutang, seberapa efektif piutang bisa tertagih gitu. Ini ngitungnya seperti ini. Jadi ini dalam satu periode atau dalam 1 tahun ini bisa 31,3 kali, bisa 31 kali. Tahun 2005 hanya 29 kali tertagih gitu. Berarti semakin besar semakin lancar. Contoh, saya udah menyiapkan soal. Di sini ada data piutang 1 2 3 4 5 6, ada 6 dari debitur dengan masing-masing jumlah, kemudian syarat pembayarannya ini adalah tanggal transaksinya tahun 2016, kemudian ini adalah besarnya persentase kerugian atau estimasi dari piutang tak tertagihnya yang 1 sampai 30 hari setelah jatuh tempo itu 1%, 31 sampai 90 hari 2%, dan seterusnya. Yang lebih dari 240 hari itu 15%. Oke, ini saya udah menyiapkan tabelnya. Ini tanggal transaksi, debitur, syarat, jumlah. Ini tanggal jatuh tempo, berarti kita harus menghitung kapan tanggal jatuh tempo dulu, baru bisa menghitung umur piutangnya. Kemudian ini belum jatuh tempo 1 sampai 30 dan seterusnya. Ini saya sudah siapkan ya, ini jumlah persentasenya yang tadi, jumlah piutangnya. Oke, yang pertama tanggal transaksi tanggal 25 Juli. Syarat pembayarannya adalah ini menghitung tanggal jatuh tempo sama dengan waktu kemarin kita belajar jatuh tempo pembayaran waktu di perusahaan dagang ya. Oke, coba kita hitung dulu. 45 hari. 1, ini kalau 45 berarti kurang berapa tuh? 45 kurangi 37, 8, berarti 8 September. Oke, yang ini
kan 45 kurang 16 29 Januari 2017. Oke, tanggal jatuh tempo udah ketemu, berarti kita tinggal menghitung umur piutangnya sejak tanggal jatuh tempo. Ini September, 8 September ini dari 8 sampai 30. Berarti 22. Terus 22 September, Oktober, November, Desember. 114. Berarti masuknya di sini. Sesuai jumlah piutangnya. Terus ini saya sudah buat rumus ya. Ini dari jumlah ini kali ini kali ini. Kemudian yang kedua 10 September. 10 September berarti ini 20 112 masih di sini sama 37 250. Kemudian 28 94 masih di sini sama kemudian Desember 5 Desember ya, 5 Desember sampai tinggal 31 5 26 hari karena kita ngitungnya sampai dengan tanggal 31 Desember. 26 hari berarti di sini 31. Yang ini tanggal 31 berarti pas tanggal jatuh tempo ini ya. Oke, ini belum jatuh tempo karena jatuh temponya masih Januari 2017. Oke, karena ini sudah dibuat rumus jadi nggak perlu hitung lagi. Jadi ngitungnya adalah ini dijumlahkan dulu per kolom. Ini belum jatuh tempo ada berapa totalnya, ini yang ini berapa dan seterusnya. Kalau sudah dari total ini dikalikan persentase yang ada. Oke, ini 117.250 dikali 4% sama dengan 4.000 sekian dan seterusnya. Oke, nah total ini diperoleh 5.446. Ini adalah total piutang tak tertagih. Ini diperoleh dari, ini saya kasih keterangan deh, 756 ditambah 469. Ini ya, ini
Ini jumlahnya ini. Oke. Ini sudah terjawab. Buatlah tabel analisa sudah, hitungnya sudah, kemudian buat jurnalnya jika sebesar $200 dari piutang tak tertagih tersebut benar-benar tidak tertagih. Oh, ini buat jurnalnya belum? Oke, jurnal piutang tak tertagih. Ini jurnalnya adalah beban piutang tak tertagih pada penyisihan piutang tak tertagih, atau boleh pencadangan piutang tak tertagih, sama aja, sebesar 5446. Oke, ini jurnal piutang tak tertagihnya. Kemudian sebesar $200 piutang tak tertagih benar-benar tidak dapat ditagih, sehingga harus dihapuskan. Penghapusan piutang tak tertagih. Jurnalnya adalah penyisihan piutang tak tertagih pada piutang usaha atau piutang dagang sebesar $200. Oke, ini yang nomor 2, ini nomor 3, yang ini nomor 4. Buatlah jurnalnya jika 150 dari piutang yang telah dihapuskan ternyata dapat ditagih. Oke, tadi saya sudah jelaskan bahwa jika piutangnya sudah dihapuskan tapi ternyata bisa ditagih, maka yang pertama adalah piutangnya harus dimunculkan dulu, dibalik. Jurnal pertama adalah membalik yang nomor 3. Ini yang nomor 3 dibalik dulu. Piutang usaha pada penyisihan piutang tak tertagih sebesar 150. Yang dibayarkan hanya 150. Jadi yang dibalik hanya 150. Jurnal kedua adalah penerimaan kasnya. Kas pada piutang usaha. Oke. Mudah-mudahan jelas ya. Oke, inilah contoh dari membuat tabel umur piutang dan membuat jurnalnya. Mudah-mudahan bisa difahami. Saya akan memberi tugas. Saya jelaskan dulu tugasnya sebelum saya tutup. Oke, ini tugas untuk minggu ini. Pada akhir bulan Agustus 2016, PT Mulia memiliki saldo piutang sekian, 35 juta. Kemudian ini saldo Agustus ya, saldo Agustus ada 35 juta piutangnya. Kemudian ada transaksi-transaksi selama bulan September, antara lain adalah penjualan kredit sebesar ini, penagihan piutang ada 41,
Kalau penjualan kredit itu berarti ada penambahan penjualan. Kalau penagihan piutang berarti ini ada pembayaran. Ya, kita menerima kasnya. Kemudian ada piutang yang dihapus sebesar 7 juta. Kemudian dari piutang yang sudah dihapus sebesar 7 juta ini ada yang bisa ditagih sebesar 2 juta. Nah, kemudian berdasarkan analisa umur piutang ini ngitungnya sampai dengan September 2016. Ini diperoleh informasi bahwa 60%-nya ini maksudnya adalah 60% dari piutang itu belum menunggak, artinya belum jatuh tempo. Yang 15% dari total piutang itu menunggak 1 sampai 30 hari. 12%-nya dari piutang, dari total piutang itu menunggak 31 sampai 30 hari dan seterusnya. Gitu. Jadi persentase di sini adalah persentase dari total piutangnya. Yang diminta adalah membuat jurnal transaksi yang bulan September. Jadi yang A, B, C, D ini dibuat jurnalnya. Yang kedua, buat tabel umur piutangnya berdasarkan persentase ini tadi. Kemudian ini adalah persentase untuk beban piutang tak tertagihnya. Ini adalah persentase dari beban piutang tak tertagihnya. Kemudian yang ketiga adalah buat jurnal untuk penyisihan piutang tak tertagihnya dari estimasi di atas, dari estimasi yang nomor 2. Nah, terakhir adalah bagaimana penyajian piutang usaha di laporan posisi keuangan per tanggal 30 September 2016. Jadi, kalau penyajian piutang ini hanya total piutangnya berapa, kemudian piutang tak tertagihnya berapa, penyisihan piutang tak tertagihnya berapa, jadi total piutangnya berapa. Itu sama kita membuat mencatat peralatan ada beban depresiasinya gitu, sama persis. Oke, yang kalian harus perhatikan adalah yang Agustus sampai dengan September dengan transaksi-transaksi ini. Jadi ada saldo di Agustus, ini piutangnya, kemudian ada penjualan kredit. Kalau penjualan kredit artinya kita tidak menerima kas. Berupa apa tuh kalau penjualan kredit? Kemudian dari penjualan kredit dan saldo piutang ini ada penagihan, artinya ada kas yang kita terima dari piutang tersebut sebesar ini. Kemudian dari total piutang yang tadi setelah dikurangi yang bisa ditagih, ada yang dihapuskan sebesar 7 juta dan dari 7 juta ini ada yang bisa ditagih. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami dan jelas untuk tugasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.